Deras hujan ini membuatku berhenti sejenak. Tapi aku berpikir, sederas-derasnya hujan tidak akan pernah menghentikan langkahku untuk selalu berjuang. Mahakarya Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya siapa? Cepi Panda. Bercerita tentang apa? Batu akik pandan. Mantap. Hari ini teman-teman saya akan menceritakan tentang pandan unik dan sisik unik. Agar tidak membuang-buang banyak waktu, saya akan mulai dengan pandan unik. Pandan unik menurut SOP Pandan Loper adalah jenis varian pandan yang sangat sulit didapat dengan tampilan visual yang tidak umum. Yang harus kita garis bawahi adalah yang sangat sulit. Maksud yang sangat sulit ini adalah langka atau berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua yang harus kita garis bawahi adalah tampilan visual. Apa yang disebut tampilan visual di sini adalah karakter, teman-teman. Karakter dari material lain selain sisik pandan. Apa saja yang bisa disebut material lain dalam pandan unik? Yang pertama adalah Sulaiman motif. Yang kedua adalah susuk. Yang ketiga adalah dendrit. Yang keempat warna yang berbeda dari warna dasarnya atau lain-lain. Masih banyak ya teman-teman. Pokoknya yang terdapat keunikan dalam batu kalsedon tapi memiliki sisik pandan, itu disebut pandan unik. Karena kita berbicara tentang kata unik, yang perlu kita cari adalah karakter dalam batu tersebut. Contoh pandan unik seperti di atas, teman-teman. Di samping saya mungkin ya, bukan di atas. Pandan unik tersebut memiliki karakter telur mata sapi. Telur ceplok lah cek orang Indonesia mah. Cek orang yang Sunda telur ceplok, teman-teman ya. Karakter telur mata sapi itulah yang menjadi syarat untuk menjadi pandan unik. Telur mata sapi ini terbentuk dari warna lain dari warna dasar pandannya. Warna dasarnya putih karena ada warna lain yang membentuk bulat seperti telur mata sapi, itu disebut unik. Karena kita berbicara tentang pandan unik, maka karakter tersebut harus memiliki sisik yang rapih. Tetapi rapih dalam kata kunci pandan unik bukan seperti rapi pada pandan betok atau pada pandan betik atau yang lainnya. Berbicara tentang pandan unik yang harus memiliki karakter unik dan karakter pandan, maka keduanya harus sama-sama bagus. Tidak boleh uniknya jadi formalitas atau sisiknya jadi formalitas, karena kita berbicara tentang apa? Pandan unik. Jadi sisiknya itu harus rapi, teman-teman. Tapi bukan serapi pandan betik, betok atau yang lainnya. Jadi penilaiannya itu antara karakter dan sisiknya itu harus benar-benar menyatu. Oke, saya kasih contoh pada gambar di samping saya nih. Dia memiliki karakter telur mata sapi, teman-teman. Benar nggak? Mirip gak ya? Menurut saya, nggak tahu menurut kalian. Nah, yang membentuk telur mata sapi tersebut adalah warna lain selain warna dasar pada batu pandan tersebut, tetapi memiliki sisik yang rapih, bukan hanya formalitas sisiknya. Misalkan
Yang disebut formalitas adalah 1 conclo, 2 conclo, 3 conclo, 4 conclo. Contoh yang kedua adalah angka 8 menurut saya. Tapi nggak tahu menurut teman-teman sekalian angka 8 atau kipas Cina. Tapi menurut saya angka 8 lah teman-teman ya. Anggap saja lah angka 8. Nah, angka 8 inilah yang membentuk karakternya. Karakter, dan di situ ada karakter angka dan sisik yang bagus. Maka itu bisa main di pandan unik. Sekarang masuk dalam penilaiannya. 3 poin besar dalam penilaian pandan unik. Yang pertama adalah keunikannya atau karakternya. Semakin kuat suatu karakter, maka semakin besar penilaiannya. Semakin kuat karakter, maka semakin bagus untuk penilaiannya. Misalkan di dalam satu meja itu terdapat banyak karakter. Ada karakter angka 8, ada karakter pohon, ada karakter kupu-kupu, ada karakter pisau misalkan. Tetapi yang membentuk paling sempurna misalkan angka 8. Karena karakternya kuat dan bagus, maka dia layak untuk menjadi pemenang. Nah, bagaimana nih kalau misalkan di dalam meja kontes terdapat satu karakter yang sama, misalkan ada 3 atau 4 karakter yang sama angka 8. Gimana cara menilainya? Apakah itu disebut unik? Kan unik harus langka, yang berbeda dengan yang lain-lainnya. Perlu teman-teman ketahui, khusus di Batu Pandan, untuk penilaian pandan unik, dia yang sama karakternya, misalkan ada 3 karakter yang sama, dia akan pilih yang terbaik di antara 3 karakter yang terbaik di antara 3 batu tersebut. Misalkan batu yang nomor 1 ini memiliki karakter angka 8, tetapi angka 8-nya ada bengkok sedikit ke atas. Nah, yang kedua memiliki angka 8 tapi angka 8-nya memiliki bengkok ke bawah. Yang ketiga adalah angka 8 tapi angka 8-nya nyaris sempurna. Yang nyaris sempurna inilah yang akan diadu dengan karakter yang lain. Misalkan dengan karakter pohon, dengan karakter kura-kura, dengan karakter kupu-kupu, dengan karakter susuk atau yang lainnya. Di semua karakter yang dikonteskan akan dicari yang benar-benar sempurna. Kalau sudah diadu semua karakter yang ada, itu akan dinilai dengan 3 poin yang besar. Yang pertama keunikan, yang kedua sisik, yang ketiga adalah keserasian ikatan. Keunikan yang seperti yang saya bahas adalah seperti tadi yang saya bicarakan, karakter. Semakin baik karakternya, maka poinnya akan semakin tinggi. Dan di sini di poin pertama keunikannya ini atau karakternya ini memiliki poin 70 sampai 90 poin. Artinya semakin bagus karakternya, maka kas untuk juaranya akan semakin tinggi. Yang kedua adalah sisiknya. Penilaian sisik di sini bukan seperti penilaian sisik pada pandan betik atau pada pandan betok, tetapi penilaiannya adalah keserasian sisiknya dengan karakter tersebut. Tetapi semakin rapi dan semakin bagus karakter sisiknya, maka penilaiannya akan semakin tinggi, dan poin pada sisik di sini memiliki poin 50 sampai 70 poin, teman-teman. Yang ketiga adalah keserasian ikatan. Nah, di sini yang paling penting, teman-teman, menurut saya. Kenapa? Karena kita berbicara tentang pandan unik. Jadi keserasian ikatan itu harus kita perhatikan. Misalkan seperti batu di samping, pandan unik di samping adalah pocong. Nah, jadi kita ini agar memiliki poin lebih dari juri,
kita harus membuat tema. Nah, tema karena kita berbicara tentang pandan unik, keunikan, kelangkaan. Jadi kita harus kasih tema pada pandan tersebut. Misalkan temanya karena kita memiliki karakter pocong, maka saya akan kasih tema mayat. Serem banget mayat. Nah, mayat maka kalau mayat maka saya bisa saja saya buat ikatannya menjadi kuburan atau keranda, ya kan. Jadi itu memiliki temanya adalah mayat. Dulu teman-teman, pandan unik ini harganya tidak tidak murah, bisa dikatakan mahal, karena saya saja bisa menjual sampai 5 juta rupiah teman-teman. Untuk pandan unik laku dengan harga 5 juta itu menurut saya sudah sangat tinggi teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua, saya akan membahas tentang sisik unik. Nah, sisik unik menurut SOP Pandan Loper adalah jenis varian pandan yang keunikannya terletak pada tampilan atau bentuk sisiknya. Kalau tadi material lain untuk pandan unik, kalau sekarang adalah sisiknya yang harus membentuk karakter agar disebut unik teman-teman. Saya kasih contoh seperti pandan di atas. Dia adalah jenis sisik unik yang membentuk seperti semut atau serangga. Kalau saya lihat kayaknya seperti semut lah teman-teman ya. Nah, jadi sisiknya yang benar-benar membentuk suatu benda, angka atau lainnya. Nah, seperti ini. Seperti ini dia membentuk huruf I. Jadi sisiknya yang membentuk huruf I. Untuk penilaian lainnya antara pandan unik dan sisik unik itu hampir sama lah. Karena kita berbicara sama-sama tentang unik. Yang membedakan adalah untuk pandan unik harus mempunyai material lain yang menjadi uniknya itu material lain. Tetapi untuk sisik unik yang menjadi keunikannya itu adalah sisiknya itu sendiri yang membentuk suatu benda, angka, huruf atau gambar lainnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang. Saya juga masih sama-sama belajar. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.